Berbicara tentang suksesnya kita menyusun skripsi ya bagi mahasiswa tingkat akhir itu penting banget karena akan mempengaruhi seberapa cepat ya atau seberapa bagusnya kita dalam menyusun skripsi. Nah, saya akan memberikan tips-tips bagaimana strategi sukses kita menyusun skripsi. Tapi sebelumnya kita ikuti yang satu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan strategi sukses kita menyusun skripsi yang dimana ini masih menjadi berbagai macam momok bagi mahasiswa. Kemudian baru-baru ini Menteri Pendidikan itu mengeluarkan aturan bahwa mahasiswa S1 itu tidak diwajibkan untuk menyusun skripsi ya, tetapi diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, proyek yang lain. Tetapi baik itu kegiatan yang lain, tetap Anda harus membuat yang namanya sebuah laporan. Tetapi ada juga universitas-universitas itu yang juga masih tetap menerapkan skripsi, tetapi sudah dalam bentuk hal yang lain. Mungkin ya adik-adik itu pahamnya, oh ini bukan skripsi, tapi padahal isinya sebenarnya itu skripsi. Mungkin hanya cuma berubah nama saja. Nah, itu yang adik-adik harus pahami di dalam metode tersebut. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa skripsi itu belum benar-benar hilang. Masih ada ya. Dan itu masih tetap dibutuhkan ya. Nah, jadi, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu indikator mahasiswa itu dinyatakan lulus kalau dia sudah menyelesaikan atau sudah membuat skripsi, kemudian dia sudah melewati ujian dan dinyatakan lulus ya. Kalau saudara misalnya sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan itu belum skripsi, ya tetap harus membuat skripsi dulu ya gitu. Nah, begitupun dengan aturan yang terbaru ini, Anda nanti tinggal melihat apakah mengerjakan pilot project ataupun project-project yang lain. Nah, itu yang tetap harus saudara buat laporannya, kemudian akan juga diuji. Karena indikator penilaian seseorang itu dinyatakan dia berhasil mengerjakan project itu kan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan oleh masing-masing kampus ya. Sama halnya dengan skripsi itu. Jadi mereka juga ditentukan berdasarkan dari SOP masing-masing kampus. Nah, tetapi secara garis besar semua kampus itu seluruh Indonesia memiliki karakter yang di dalam penilaian, di dalam proses penyusunan skripsi itu ya sama ya. Jadi punya sampai sekian bab itu bervariasi gitu ya. Lalu tipsnya apa saja kalau kita mau sukses dalam menyusun skripsi? Yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu bentuk tugas akhir kita. Nah, bentuk tugas akhir kita itu apakah kita melakukan eksperimen di lapangan ataupun kita pemodelan, nah semacam banyak macam-macamnya. Begitupun dengan yang project, khusus untuk misalnya contoh ya. Khusus untuk mahasiswa yang tugas akhirnya itu membuat salah satu karya seni, ya khususnya bagi mahasiswa yang di bidang kesenian ya, maka bentuk karyanya itu adalah bisa berupa pemikiran karya seni gitu ya. Nah, untuk bisa berupa pemikiran karya seni ini kan kita harus menuangkan di dalam bentuk tulisan. Nah, semacam itu. Jadi mungkin dia berpikirnya bahwa si mahasiswa ya berpikirnya, oh ini bukan skripsi gitu. Tetapi itu adalah kita harus, itu project ya, project. Tetapi itu kita harus tetap menuangkannya di dalam tulisan. Jadi apa bedanya dengan skripsi gitu? Toh nanti setelah saudara menuangkan di dalam tulisan, kemudian juga nanti akan diuji gitu ya, sama saja gitu ya. Jadi tentukan dulu bentuk tugas akhirnya seperti apa. Nah, kalau saudara sudah bisa menentukan tugas akhirnya, bentuk tugas akhirnya seperti apa, nah tips yang berikutnya itu adalah saudara harus sebisa mungkin menjaga suasana hati dan pemikiran. Ya, jangan sampai suasana hati itu lagi galau-galaunya, kemudian suasana pikirannya lagi ribet, nah gitu. Ya, di video-video saya yang lain saya sudah pernah ya menyampaikan bahwa Anda bisa cek ya di video saya yang lain, di koleksi video saya di YouTube saya itu, bagaimana caranya kita bisa menghindari stres ketika
kita sedang menyusun skripsi. Itu penting banget ya, karena kebanyakan mahasiswa ketika saya tanya ya, apa yang paling membuat saudara itu ketika membuat skripsi itu tidak menyenangkan ya. Salah satunya itu adalah stres. Dia tidak bisa memanage ya, atau mengatur suasana hati dan pikirannya gitu. Jadi di situ sudah saya berikan tips-tips. Jadi ketika kita mengerjakan skripsi itu kita tidak bisa mempush ya. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tetapi jangan juga terlalu santai. Kalau santai ya resikonya bisa molor ya skripsi saudara. Nah, jadi menyusun skripsi itu kalau saya antara tergantung mood sama suasana ya, tetapi sebisa mungkin kalau misalnya saudara sudah mendapatkan suasana hati yang tidak bagus, kemudian pemikirannya lagi stres banget ya, nah maka ada jalan-jalan yang lain yang bisa membuat stressing kita itu menjadi berkurang gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah kenali karakter dosen pembimbing. Nah ini penting banget ya, di dalam video saya juga yang lain itu sudah saya sebutkan bahwa penting bagi saudara untuk mengetahui karakter dosen pembimbing masing-masing. Kenapa demikian? Karena salah satu yang menentukan keberhasilan, kecepatan Anda menulis skripsi itu adalah, salah satunya adalah faktor dari dosen pembimbing. Sepintar apapun saudara, tapi kalau dosen pembimbingnya itu katakanlah malas membimbing saudara, ya pasti satu, Anda tidak bisa maksimal ya di dalam menyusun skripsi ya. Kemudian kedua, bisa juga skripsinya molor. Kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya dia berhasil menyusun skripsi, maka akan diobok-obok pada saat sidang. Nah itu jadi penting bagi saudara memilih dosen pembimbing itu sudah diketahui karakternya ya. Jadi kalau saya dulu sebelum saya mengetahui tips-tips dan berbagai macam hal itu, yang saya ketahui itu adalah beda ya zaman saya dengan zaman saudara, karena zaman saudara internet nggak secanggih sekarang gitu ya untuk mendapatkan informasi. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu adalah sebisa mungkin saya memilih dosen yang tidak terlalu sibuk ya. Adapun kalau sibuk ya kita harus bisa meluangkan waktu janjian sama dosen ya untuk kalian ketemu. Apalagi kalau dulu ya zamannya ya belum ada WhatsApp gitu ya. Kita kalau mau nelpon dosen pembimbing itu mikir-mikir dulu, apalagi masih jarang yang ini, jarang apa itu bonus telepon gitu ya, masih jarang bonus telepon. Nah itu yang kita harus juga pikir-pikir, waduh kalau misal diajak ngobrol panjang, berapa pulsa yang harus kita habiskan itu ya, beda sama sekarang. Sekarang kan bisa WhatsAppan atau yang lain gitu. Nah oleh karena itu memilih dosen pembimbing itu akan menentukan saudara cepat tidaknya skripsi saudara itu kan selesai, kemudian bagus atau tidaknya skripsi saudara itu selesai. Kenapa saya bilang begini? Karena ada juga dosen yang punya banyak waktu luang, tetapi dia tidak maksimal juga membimbing ya, menurut saya ya, membimbing. Karena ketika misalnya saya uji, saya nggak tahu apakah kesalahan dari pihak dosennya atau kesalahan dari si mahasiswanya. Gitu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan dua-duanya, tetapi ketika saya uji itu di luar dari ekspektasi saya, gitu. Di luar dari ekspektasi saya. Nah, padahal secara akademis dia misalnya pintar gitu ya. Nah, tetapi ketika dia menyampaikan apa yang dia sampaikan di skripsinya, itu di luar dari ekspektasi saya. Nah, apakah itu adalah kesalahan si dosen pembimbingnya atau kesalahan si mahasiswanya? Gitu. Padahal kalau kita lihat ya dosen pembimbingnya juga dia punya banyak waktu yang luang ya untuk membimbing mahasiswanya biar hasilnya bagus gitu. Jadi sesibuk ataupun tidak sibuknya seorang dosen pembimbing, hal yang paling terpenting itu adalah Anda harus mengetahui dulu karakter dari dosen pembimbing tersebut. Jadi tolak ukurnya bukan pada dia sibuk atau tidaknya gitu ya. Anda bisa tanya sama senior-senior saudara
atau bisa melihat juga dengan mata kepala sendiri bahwa bagaimana sih dosen ini kalau dia membimbing. Nah, bagaimana hasilnya, kualitasnya seperti apa, anak-anak hasil bimbingannya seperti apa. Nah, itu yang yang harus saudara pelajari, yang harus saudara pahami. Nah, setelah saudara sudah mengenali sudah menentukan bentuk tugas akhirnya, kemudian sudah bisa mengontrol suasana hati dan pikiran, kemudian dan juga sudah menentukan karakter dari dosen pembimbing, maka yang terakhir yang Anda lakukan adalah tentunya riset, ya. Nah, ketika riset ini, Anda juga harus sering bertemu sama dosen pembimbing, terutama di dalam proses pengambilan data, jangan sampai salah, gitu. Karena kalau salah, Anda harus mengulangnya dari awal juga, ya. Jadi, sebisa mungkin, Anda harus lebih banyak bertemu dengan dosen, terutama di dalam proses pengambilan data sama processing data. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa ya untuk selalu menonton video saya secara full dan juga sharing ke teman-temannya yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.